sekarang kita mau senam pagi dulu. Nah, pemanasan sebelum mulai touring. Iya, Seh. Iya, ini komando. Dan sekarang kita yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah majelis yang insya Allah barokah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pagi ini kita akan melakukan safar turji atau touring ngaji ke Purworejo. Jadi mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Ustaz Solih dengan doa safar. Dan Ustaz Solih waktu dan tempat sekali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita safarai pada pagi hari ini dari Jogja ke Purworejo, terlebih dahulu bersama kita berdoa mudah-mudahan safar kita diberkahi oleh Allah. Amin. Kita bisa banyak belajar dari perjalanan ini. Maka sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, terlebih dahulu kita tata niat kita bahwa safar pagi hari ini adalah safar litolabil ilmi, untuk mencari ilmu atau untuk belajar atau untuk pengajian. Karena sepanjang jalan jika niat kita adalah tolabul ilmi, sayap-sayap malaikat itu akan menaungi kita dan rahmat ridha Allah akan selalu bersamai kita. Maka mari bersama kita berdoa mudah-mudahan perjalanan kita diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, keselamatan, berangkat hingga kembali bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi safar yang penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Siap tuh satu negaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para sahabat, para alim ulama, wabil khusus sahibul bait, Bapak Guru beserta keluarga, para asatidz pondok pesantren Tahfiz As-Sakinah Purworejo, para syekh BMC, para hadirin dan juga anakku santri Ma'had Tahfiz As-Sakinah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita dalam ketaatan, dikumpulkan kita di sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi. Ahabbul biladi 'indallahi masajiduha. Satu tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Dan pada pagi hari ini juga kita dikumpulkan oleh Allah dengan sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan pada pagi hari ini juga kita melakukan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Hadir di majelis ilmu, yang kita bicarakan adalah ilmu dalam rangka menjalankan apa yang menjadi tradisi sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perjalanan kita dari Jogja sampai ke Masjid As-Sakinah Purworejo ini menjadi catatan berkah
langkah yang meninggalkan jejak kebaikan serta menjadi saksi atas kebaikan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua yang meniti jalan-jalan dari beliau. Mudah-mudahan bisa meneladani akhlaknya dan telah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Di awal mukadimah tadi saya menyebut satu ayat di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi", dialah zat yang anzala sakinah, menurunkan sakinah. Apa makna sakinah? Apa arti sakinah itu? Ketenangan jiwa. Kepada siapa sakinah atau ketenangan jiwa itu Allah Subhanahu wa taala berikan? Ternyata tidak kepada semua orang. Ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup itu sangat mahal. Tidak semua orang yang mencarinya berhak untuk mendapatkannya. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan banyaknya harta. Artinya apa? Tidak semua orang kaya hidupnya bahagia. Kebahagiaan itu juga tidak bisa dicari dengan jabatan yang tinggi. Bukan berarti semakin tinggi jabatannya semakin bahagia. Banyak orang yang tidak punya jabatan tapi hidupnya lebih bahagia daripada kita. Kebahagiaan juga bukan karena memiliki fans atau follower yang banyak. Tidak semua orang yang followernya banyak, bentuknya banyak pasti bahagia. Karena bahagia itu adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang Allah berikan kebahagiaan, hanya satu orang yang mendapatkan, yaitu mereka yang di dalam dirinya ada keimanan. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, di dalam dada orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang merasakan kebahagiaan. Tanpa iman mustahil bisa bahagia. Kalau kau bahagia itu hanya bahagia yang semu, bahagia yang senang-senang sebentar, sesaat, setelah itu kesedihannya lebih panjang daripada kebahagiaan. Maka beruntung kita yang pada pagi hari ini masih memiliki iman yang tidak semua orang bisa mendapatkan, apalagi di akhir zaman ini. Pagi masih beriman, sore sudah kafir, hilang imannya. Malam masih beriman, pagi sudah hilang imannya. Maka kita berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan iman ini tidak hanya hari ini kita terima, tidak hanya besok, tapi sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini kita tetap dalam keadaan iman. Pesan yang selalu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah pesan iman ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan mengerjakan amal saleh. Seperti yang dibacakan oleh kita tadi. Satu surat yang sangat pendek, tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada yang diturunkan oleh Allah hanya satu surat itu di dalam Al-Qur'an ini mencukupi. Surat Al-Asr yang walaupun hanya 3 ayat tapi mengandung pesan yang sangat luar biasa. Kata Allah, sungguh semua manusia dalam kerugian kecuali salah satunya adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Iman dan amal saleh. Maka jangan senang dulu jadi BFC. Jangan terlalu ceria dulu. Karena kita masih muslim, belum mukmin. Kecuali nanti ganti di MC-nya bukan biker muslim ceria, tapi biker mukmin ceria. Iman belum masuk dalam diri kita. Maka mudah-mudahan selain muslim juga mukmin. Tidak hanya muslim, tidak hanya kulitnya, tidak hanya penampilannya, tapi juga masuk ke dalam relung hati kita. Maka hanya orang yang beriman yang pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Bahagia itu mahal. Dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka dari sengaja oleh resim kita dilewatkan jalan yang meliuk-liuk, naik turun. Mungkin kalau sampai 3 kali kita turun ke Jogja dengan jalur yang sama, kampas krim kita pasti habis.
Sengaja dilewatkan seperti itu, walaupun grup 2 harus kesana. Yang nyanyikan dulu itu harus kesana. Saya dulu di sini setelah sholat Tuhan, kok kebablasan malah ke barat itu mau ke barat, ke Bunga atau mau ke Jakarta. Ternyata yang biasa touring ke Alaska juga sudah terlalu dekat. Kami semua, kita semua dikumpulkan oleh tempat ini. Tujuannya tidak lain adalah agar kita banyak-banyak berpikir, banyak-banyak bertasbih. Bukankah salah satu yang dia I don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender. I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you. I know you'll always be by my side. Forgive me, Allah. Sekarang sudah sampai Waduk Sermo. Bagus guys. Wah, ini tim 2 nih datang. Tim sudah komplit. Video ngobrol aja ngobrol. Loh, jadi diem toh malah. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para syekh semua, sahibul bait, tuan rumah, para santri, rekan-rekan sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, bahwasanya kehadiran kita, duduknya kita di tempat ini merupakan skenario yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat siapapun kita nanti dari secara fisik di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melirik sama sekali dari harta yang kita miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupa kalian dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka para sahabat semua, mudah-mudahan duduknya kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah semata-mata di dalam rangka untuk mencari nilai-nilai ketakwaan kita sebagai bekal yang kita akan bawa kelak nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Safwani tadi mengatakan BMC Biker Muslim ceria, posisinya masih Muslim belum mukmin. Menarik juga. Ya, satu sisi kita berpikir mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Muslim yang mukmin, selain mukmin yang muslim, karena kan singkatannya Islam, iman, ihsan. Ya mudah-mudahan biker Muslim ini mewakili semuanya. Muslim, menarik, mukmin, makan. Karena di BMC ini ada seksi khusus bagian tim mencari tim mawar ya, untuk apa namanya memberikan kelangsungan hidup anggota BMC. Baik, yang saya ingin tarik dari Muslim, para syekh sekalian, rekan-rekan santri sekalian, bahwa ketahuilah bahwa tidak ada nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita semua melainkan nikmat keislaman. Ma aghna nikmat Allah illa nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang paling mahal yang Allah karuniakan kepada kita semua melainkan nikmat Islam ini. Para syekh rahimahullah, Ibrahim alaihi salatu wassalam yatamanna an yakuna abuhu musliman. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu mengharapkan ayahnya itu menjadi seorang muslim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pernah berjanji kepadanya untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam beberapa ayat. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam yatamanna an yakuna ibnahu musliman. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berharap sekali kalau putranya itu menjadi seorang muslim. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatamanna an yakuna ammuhu musliman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan sang pamannya itu dalam keadaan Islam. Walakin Allah aba, tetapi Allah Subhanahu wa taala enggan memberikan kepada mereka semua. Baik ayahnya Ibrahim, baik putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, atau pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberikan Islam kepada mereka. Walakin Allah, tapi syekh semua rahimakumullah, wa ja'alani wa ja'alakum, Allah jadikan kita, Allah jadikan kalian semua, Allah jadikan kita semua musliman an yakuna arju ilallah. Tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan Islam itu kepada kita semua. Bukankah ini nikmat yang mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua? Ibrahim harus berjuang. Beliau dilahirkan di lingkungan hampir semuanya penyembah berhala, sampai mengkritisi sang ayahnya, sampai pada akhirnya diusir dari tempat tinggalnya. Nuh alaihi salatu wassalam, umur dakwahnya dengan usianya, inni da'autu laila wa nahara, malam siang berdakwah, alfasanatin illa 50 ama, 1000 dikurang 50 tahun, itu umurnya Nabi Nuh, 950 tahun, hampir sama dengan umur dakwah. Nah, ini tim 2 baru datang. Yes. Loh. Acara kita pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan sekaligus kajian dari BNT.
pembina BSI. Dan yang terakhir nanti ada pada 2 kata dari pesan-pesan dari pihak pondok. Nah, untuk itu saya persilakan sebelum kita lanjut ke kajian, kita dengarkan silau dari salah satu santri kepada anak. Jadi dengan yang shaker yang pakai agama, insya Allah sukses. Amin. Karena godaannya gede banget di jalan. Yang 2 itu ya nggak tahu mabuk-mabukan bagaimana. Akhirnya kita rencana start jam 7 pagi, akhirnya start jam 12 siang. Karena dia tuh berburu, kita membunuh orang. Kita berdua sama teman saya namanya Pak Heru. Kenapa? Oh, namanya Pak Heru. Tapi yang Pak Heru ini 2. Itu teman sahabat saya yang paling yang lain marahin bulan. Jadi sampai Pekanbaru itu 6 hari loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tadi 10 menit yang lalu saya share di grup BLC. Doa ini doa yang biasa disampaikan atau disebutkan di setiap akhir setelah tasyahud. Karenanya Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya menyebutkan bila tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika seseorang bertasyahud dan setelah tasyahud maka hendaklah berlindung kepada Allah dan dengan 4 hal. Hadis yang saya share dari saya itu dari
Hisnul Muslim, cuman lafaznya lafaz yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Di sini disebutkan Allahumma ya Allah inni a'udzubika min apa yang pertama? Min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Lalu yang kedua, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min adzabi jahannam. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Lalu yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam. Untuk menjelaskan betapa pentingnya doa ini, salah seorang sahabat sampai seakan-akan dia membacanya menjadi sesuatu yang wajib. Al-Imam Ibnu Hazm bahkan menyebutkan sampai mewajibkan untuk membaca doa ini di setiap akhir tasyahud. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa doa ini adalah termasuk doa yang sunnah yang dianjurkan untuk dibaca. Saking pentingnya sampai dalam sehari kalau kita sholat 5 waktu itu 5 kali. Udah. Siap.